Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang K3 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan materi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang dasar-dasar hukum ketenagakerjaan dan K3. Nah, perundang-undangan K3 ini sangat penting untuk diketahui karena dia merupakan salah satu alat kerja yang penting bagi para ahli K3 guna menerapkan K3 ya di tempat kerjanya masing-masing. Jadi kumpulan perundang-undangan K3 Keselamatan dan Kesehatan Republik Indonesia diantaranya adalah yang pertama Undang-Undang WAP tahun 1930 atau yang disebut dengan Storm Ordonancy ya. Kemudian juga yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi ini menjadi dasar penggunaan atau pemberlakuan Undang-Undang K3. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Mohon ini disimak dan diperhatikan supaya nanti kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut, dan akan kita coba dibuka di website tentang peraturan perundang-undangan ini. Baik, silahkan nanti kalian coba buka di website, ini tulisannya Sistem Manajemen Keselamatan Kerja.blogspot.com ya, di bagian sini ya. Kemudian akan muncul webnya seperti ini ya, kalian silahkan pelajarin. Nah, kalau berkenaan dengan kumpulan perundang-undangan K3, sini ada nih kumpulan perundang-undangan, silakan diklik di sini, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan himpunan peraturan perundang-undangan. Jadi berisi tentang peraturan dan perundang-undangan terkait K3. Jadi tadi disebutkan tentang peraturan WAP tahun 1930, peraturan PP ya nomor 7 tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan peredaran pestisida, PP nomor 19 tahun 73 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan, dan PP nomor 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Jadi mohon diperhatikan urutan perundang-undangan supaya kalian bisa memahami juga. Itu adalah Undang-Undang Dasar pertama. Kemudian turunannya dari Undang-Undang Dasar itu adalah undang-undang. Ini sebagai contoh Undang-Undang K3. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar itu keselamatan itu menjadi hal yang penting, menjadi hal yang mendasar. Maka turunan dari Undang-Undang Dasar itu ada yang disebut dengan undang-undang. Undang-undang, kemudian turunannya lagi adalah PP atau yang disebut dengan peraturan pemerintah. Kemudian turunan dari PP itu adalah peraturan menteri terkait. Kalau ini undang-undang tentang K3, maka peraturan menterinya terkait K3 juga. Kemudian di bawahnya lagi biasanya bisa saja Kepmen atau instruksi menteri atau surat edaran atau surat keputusan dan seterusnya. Ini dari Direktorat Jenderal. Kalaupun umpamanya ada turunan lagi bisa saja surat LSK gubernur atau peraturan gubernur dan seterusnya. Ya, itu adalah susunan dan aturan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, baik, selanjutnya mengenai keterkaitan kita dengan materi perkuliahan kita tentang K3. Ini ada beberapa, silahkan nanti kalian baca peraturan ini ya. Bapak hanya ingin memberikan contoh bagaimana
peraturan itu dipahamin. Ini contoh ya, kumpulan peraturan. Kita klik saja sini, maka akan muncul peraturannya. Contohnya ini adalah baik di dalam file tersebut berisi tentang himpunan peraturan perundang-undangan K3 ya. Jadi isinya seperti ini kalau kalian buka filenya. Jadi isinya tentang himpunan peraturan perundang-undangan dan keselamatan kerja K3 RI. Nah, ini yang tadi Bapak jelaskan, ada undang-undang, ada PP, ada Permen, ada Kepmen, ada instruksi menteri, ada juga surat edaran dan keputusan dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Nah, kemudian kita berbicara tentang topiknya. Ini tentang isi di dalam Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor sekian. Itu adalah turunan daripada Undang-Undang K3. Beberapa permen, ini permen juga, ya. Kemudian juga ada Kepmen, ada PP, ada tentang jam sostek, ada K3 umum dan SMK 3. Jadi jelas susunan dan aturannya juga menyangkut kecelakaan, ketenaga kerjaan, ya, kimia, kemudian kehutanan, kesehatan kerja, kebakaran, las, listrik dan petir, konstruksi bangunan, ini juga menyangkut K3, pesawat uap dan bejana tekan yang tadi yang saya sebutkan tadi, storm hardening. Kemudian perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja PJK 3, pertambangan dan gas bumi, mengacunya masih peraturan ini, pesawat tenaga dan produksi. Nah, itu beberapa yang bisa kalian dipelajari untuk mengenai aturan perundang-undangan K3 dan ketenaga kerjaan. Baik, kita coba untuk memahami beberapa peraturan yang atau undang-undang berkaitan dengan K3. Tadi ada tentang Undang-Undang UAP Storm Ordonansi Verordening Storm Ordonansi 1930 atau dengan kata dalam bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris ya, bukan bahasa Inggris, bahasa Belanda. Karena dibuat waktu itu oleh zaman Belanda. Undang-Undang UAP tahun 1930. Ini isi undang-undangnya. Menyangkut bagaimana pesawat uap, apa yang dimaksud dengan pesawat uap, ketel uap, dan alat-alat lainnya yang dengan peraturan pemerintah ditetapkan. Nah, ini penjelasannya. Ya, jadi kita juga harus belajar tentang perundang-undangan. Jangan sampai kita agak buta dengan hukum. Di dalam pasal, karena undang-undang itu berisi tentang bab, pasal, aturan, dan sebagainya. Nah, biasanya ini susunan pasal-pasalnya, ya. Terus terang Bapak cepat saja. Harapannya kalian nanti akan mempelajari peraturan dan perundang-undangan ini, ya, supaya kalian bisa memahami makna daripada setiap butir di dalam pasal tersebut. Contoh nih ya, dalam pasal 19 tentang peraturan pemerintah ditetapkan kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh pemakai. Ini khusus peraturan tadi tentang undang-undang tentang uap tadi. Bila keadaan dari pesawat uap dan alat-alat pelengkapnya tidak sesuai lagi dengan uraian dan syarat yang dimuat dalam akta izinnya, ya, jadi kewajiban dan seterusnya ya. Maka oleh pemakai dan oleh seorang yang meladeninya sewaktu dipakai pesawat uapnya, baik bila pesawat uap dan alat perlengkapannya sedang dipakai,
maupun bila tidak dipakai terhadap keselamatan kerja bagi pesawat-pesawat uap dan alat perlengkapan. Ini karena peraturannya, perundang-undangannya dibuat tahun 1930, mungkin bahasanya seperti inilah. Terus ya, biasanya ada beberapa pasal, bahkan puluhan pasal, sampai dengan sampai dengan pasal 32. Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang UAP 1930 dengan keputusan dari 3 September 1930. Dengan ini diberi singkatan nama Undang-Undang, yaitu dinamakan Undang-Undang UAP 1930. Itu isinya ya. Silahkan nanti dipelajarin. Kemudian yang lain, ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ini sampai sekarang masih berlaku, belum ada penggantinya. Jadi kalau selama peraturan perundang-undangan itu belum ada yang penggantinya, maka undang-undang yang ada itu tetap berlaku. Biasanya susunan undang-undang itu memang seperti ini, ada menimbang, mengingat, ya, kemudian memutuskan. Nah, ini misalkan gini, perundang-undangan dulu ada yang dikeluarkan tahun 1910, berarti ini zaman Belanda. Di sini tulisnya mencabut, berarti ini tidak berlaku lagi. Maka undang-undang yang ada ini berlaku. Menetapkan undang-undang tentang keselamatan kerja. Nah, maka ini menjadi acuan di dalam peraturan pelaksanaan tentang K3, tentang ketenaga kerjaan. Ini disebutkan biasanya bab 1 itu tentang istilah-istilah, ada tempat kerja, ada pengurus, ada pengusaha, ada direktur, ada pengawas, pegawai pengawas, dan ada ahli keselamatan kerja. Ini teknis penjelasan awal. Biasanya kemudian dilanjutkan bab 2 ruang lingkup. Ruang lingkup ini tentang apa saja yang berisi di dalam para perundangan itu, kemudian ketentuan-ketentuan ayatnya apa saja. Kemudian bab 3 biasanya tentang syarat-syarat keselamatan kerja. Biasanya di perundang-undangan itu menyesuaikan isi. Bab 1, bab 2 itu hampir istilah, kemudian peraturan ya, yang mengacu. Nah, bab 3 itu biasanya menyesuaikan sudah kepada inti daripada perundang-undangan tersebut. Ini syarat-syarat keselamatan kerja. Nih bisa kalian baca, karena nanti kalau umpamanya Bapak ada mites ataupun tugas berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, kalian minimal sudah tahu isinya. Ya. Jadi kalau umpamanya jelaskan, kalian sudah bisa memahami apa yang terkait di dalam perundang-undangan tersebut. Contoh nih ya, pertanyaannya gini. Apa yang disebut dengan pengurus? Nah, pengurus di dalam K3. Nah, di dalam pasal-pasal ini ada pengertian pengurus. Kalian bisa pahamin di situ. Atau umpamanya apa saja yang menjadi kewajiban dari pengurus K3. Nih, dari sini juga jawaban. Nah, di dalam bab 6, jadi makanya tadi ada susunan bab, kemudian ada susunan pasal, dan setelah pasal itu ada ayat-ayat, ayat 1, ayat 2, dan seterusnya. Ini tentang bab kecelakaan, bab kewajiban dan hak tenaga kerja. Sampai saat ini kita masih memakai acuan undang-undang ini, ya. Ini kewajiban pengurus, ketentuan penutup, dan seterusnya. Seperti itu, ya. Ini adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang K3 atau keselamatan kerja. Ini ada biasanya di dalam peraturan itu ada yang namanya penjelasan. Ini penjelasan daripada aturan. Bisa saja peraturan itu tidak lengkap, jadi sehingga perlu penjelasan. Ini contoh.
ada penjelasannya lagi di dalam undang-undang. Kalian bisa baca, bisa pahamin isinya apa saja yang berkaitan dengan penjelasannya. Terakhir Bapak ingin menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Itu ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003. Persis seperti ini, isinya menimbang, ada mengingat, ya. Kemudian ada selanjutnya memutuskan dan menetapkan. Ketentuan bab 1 biasanya ketentuan umum dijelaskan, ya, apa saja yang dimaksud dengan, contohnya nih, apa yang disebut dengan ketenagakerjaan, apa yang disebut dengan tenaga kerja, apa yang disebut dengan pekerja buruh, dan seterusnya. Kalian bisa baca, ya. Kemudian ya lanjutannya adalah landasan, ajas, dan tujuan. Biasanya seperti itu. Nah, pasal 2, pasal 3, dan seterusnya. Ini sudah kepada bab inti, kesempatan dan perlakuan yang sama, kemudian perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenaga kerjaan, ya, pelatihan kerja. Nah, jadi nanti kalau kalian mendapatkan informasi, contoh nih, sekarang kan masih ramai dibahas di DPR tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Apa sih isinya? Memang Bapak juga belum lihat, belum baca isinya itu. Tetapi pasti isinya tentang berisi ada bab, ada pasal, ada ayat, itu pasti. Isi di dalam undang-undang itu ini susunannya seperti ini. Tentunya itu berkenaan dengan cipta kerja, lapangan pekerjaan, omnibus law istilahnya. Seperti itu. Jadi harapannya kalian tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga bisa membaca dan memahami sebuah peraturan, apalagi perundang-undangan. Undang-undang ini biasanya tidak terlalu jelas bahasanya. Itu nanti akan diperjelas di dalam turunannya, apakah itu PP, peraturan pemerintah, atau Perpres, peraturan presiden, atau Permen, tergantung situasi. Itu diturunkan yang lebih detail. Ya. Jadi peraturan tentang tentang ketenaga kerjaan ada di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Silakan nanti kalian baca peraturan ini. Bapak materinya akan Bapak share supaya kalian bisa memahami dan mendapatkan informasi bagaimana isi dari peraturan tersebut. Ya, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan di dalam perkuliahan minggu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon diikutin terus. Ya. Kemudian kalaupun ada pertanyaan berkaitan dengan perkuliahan ini bisa dituliskan di kolom chat dalam Google Meet Classroom yang Bapak berikan itu. Mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon jangan lupa diisi daftar hadirnya. Ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.